Mengapa belajar itu penting? Karena belajar adalah jembatan pengetahuan dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dan juga belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Cara membangkitkan rasa ingin tahu dalam belajar, yaitu kita menempatkan belajar sebagai motivasi. Motivasi menurut KBBI kontemporer adalah keinginan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar atau tidak, untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan jalan tertentu. Nah, kita harus menempatkan motivasi antara baik dan buruk. Jika kita menempatkan motivasi di baik, maka kita akan berpikir bahwa belajar itu meningkatkan kualitas diri. Apabila kita menempatkan belajar sebagai motivasi yang buruk, yaitu kita akan berpikir bahwa dengan kita belajar, kita akan lelah dan menganggap belajar adalah hal sepele. B.J. Habibie menanamkan belajar dalam dirinya adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di benaknya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa B.J. Habibie menempatkan motivasi belajar adalah motivasi yang baik. Dan juga B.J. Habibie mengutarakan bahwa waktu adalah berharga. Maka kita harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan bisa dengan peningkatan kemampuan tersebut, saya bisa meningkatkan kemampuan saya untuk membantu orang. Cara membantunya, saya harus kerja keras, harus memiliki kemampuan baik dipandang dari pengetahuan. Nah, motivasi juga bisa berupa motivasi orang, seperti kita memotivasikan Rasulullah SAW, di mana beliau adalah sosok motivator yang menjalankan perannya sebagai Rasul, kepala keluarga, pedagang, dan guru bagi segenap umat Islam tanpa menomorduakan salah satunya. Dan motivasi kedua, seperti kita memotivasikan Maudy Ayunda, di mana dia memiliki segudang prestasi dan juga memiliki semangat belajar yang tinggi, sehingga dia menjadi lulusan Oxford University. Problematika dalam belajar atau kesulitan belajar. Menurut Lilik Sriyanti, kesulitan belajar adalah masalah belajar yang dialami siswa yang menghambat usahanya untuk mencapai tujuan belajarnya. Hambatan ini dapat muncul di sekitar atau dalam dirinya, seperti kesulitan dalam berbicara dan berbahasa, yaitu pengucapan suara yang tertunda, keterlambatan dalam hal mengungkapkan pikiran atau gagasan melalui bahasa yang benar dan tepat. Ketiga, keterlibatan dalam hal pemahaman bicara. Nah, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar yaitu faktor dari dalam diri atau internal, seperti jasmani, yaitu kondisi fisik dan kesehatan, dan juga rohani, stres psikologis yang mendalam, kebingungan emosional, frustasi, dan konflik psikologis. Juga faktor dari luar diri atau eksternal, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Cara mengatasi prokrastinasi dalam belajar. Gunaria mengemukakan beberapa cara untuk mengatasi demokrasi akademik. Yang pertama, telah sikap diri terhadap tugas. Tugas yang memerlukan waktu panjang hendaknya dibagi-bagi atau bersegmen, sehingga setiap bagian tugas bisa dikerjakan atau diselesaikan setiap hari, minggu, bulan, sehingga tugas tersebut dapat diselesaikan secara keseluruhan paling lambat sebelum batas waktu yang ditentukan. Kedua, hindari perasaan terbebani. Perasaan terbebani, overwhelmed, harus dihindarkan dengan cara membagi tugas yang kecil, besar, atau tugas sulit. Ketiga, beri apresiasi kepada diri. Imbalan reward tidak boleh dilupakan untuk diri sendiri ketika sudah menyelesaikan tugas, contohnya jalan-jalan dan menonton TV. Keempat, kembangkan respek diri. Respek diri harus dijaga, dirawat, bahkan dikembangkan agar tidak terjebak ke masa lalu maupun masa depan.
Cara efektif dalam belajar. Belajar efektif adalah suatu metode atau cara belajar yang disesuaikan oleh keadaan fisik atau keadaan personal siswa, baik itu dilihat dari segi metode belajar, penggunaan tempat belajar, waktu belajar. Nah, yang harus diperhatikan dalam belajar efektif yang pertama yaitu harus mempunyai tujuan. Yang kedua, apa yang dipelajari harus benar-benar dipahami. Yang ketiga, mengatur waktu belajar. Yang keempat, memilih tempat belajar. Dan yang kelima, membuat review materi.